Kristus pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu, Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Ku ingin mendengar suara-Mu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu, Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Aku selanjutnya kami serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Anugrah. Tetap kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh kami bersama-sama merenungkan daripada sebagian daripada firman. Berikan hikmat kepada hamba-Mu ini juga, sehingga boleh kami menyampaikan firman-Mu dan menjadi berkat bagi setiap sidang jemaat-Mu yang hadir malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Iya, pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu, tentunya kita sudah menjalani tahun 2024 ini berapa hari Bapak Ibu? 18 hari. Terasa ya. Jadi 18 hari kita sudah menjalaninya, dan puji Tuhan kita sudah melewati semuanya itu bersama-sama dengan Tuhan. Melalui kesaksian daripada Ibu Paidi tadi, tentunya saudara ya, kadang-kadang ya ketika kita mengalami hal itu ya ada khawatirnya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa semuanya berjalan dengan baik ya. Kadang-kadang hati kita itu gelisah sekali. Karena pernah juga istri kami mengalami beberapa waktu yang lalu itu mengalami kelemahan tubuh. Nah, tubuhnya itu semakin hari semakin berat badannya turun. Akhirnya kita periksa, cek darah lengkap. Dan akhirnya mungkin karena terlalu capek gitu saudara ya. Akhirnya kita beli obat dan akhirnya Tuhan pulihkan ya. Jadi jangan takut ya untuk periksa saudara ya. Jangan tunggu nanti aja, jangan. Jadi lebih baik terdeteksi dari awal. Apapun hasilnya tetap kita harus siap menerima. Jadi sambil berobat dan juga mencari tahu kira-kira apa ya. Pada malam hari ini saudara,
nyatakanlah pertolongan kita kepada orang-orang di sekeliling kita selagi masih ada kesempatan, ya. Jadi mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Jikalau sudah semua, saya bacakan buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Galatia pasal 6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian. Saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat yang kelima, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kiranya jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan, saudara-saudara, tema renungan kita bertolong-tolonglah selagi masih ada kesempatan. Saudara, banyak kesempatan yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup ini, bahkan tidak jarang kita melewatinya, bahkan mengabaikannya. Misalnya, saudara, ada kesempatan bagi seorang istri untuk menolong suaminya yang mungkin cerewet. Tetapi oleh karena suaminya mungkin cerewet, wah wes buat apa nolong orang seperti ini? Gua pergi aja. Nah, berarti berangkat dari rumah kesel sama suaminya, lalu apa? Cari kesibukan yang lain. Padahal ada kesempatan yang seharusnya dia kerjakan, dia lakukan untuk menolong suaminya. Tetapi karena mungkin kupingnya kepanasan, maka dia pergi untuk apa? Cari pekerjaan yang lain. Dengan kata apa? Saya tidak mau rame. Pernah mengalami hal itu Bapak Ibu? Saya rasa belum ya. Kecuali aku mungkin. Atau sebaliknya saudara. Itulah yang kadang-kadang diperhadapkan dengan kita. Selalu dengan alasan, bahkan bertameng dengan apa? Saya tidak mau rame. Apakah itu benar? Tentunya tidak, saudara ya. Maka di dalam bagian ini saudara kita bisa belajar seperti apa sih sebagai orang-orang Kristen yang telah mengalami kasih Allah di dalam hidup mereka. Orang-orang yang telah menerima kasih Allah, perjumpaan dengan Allah itu seperti apa sih di dalam keseharian mereka? Bukankah mereka sudah dibebaskan oleh Tuhan dari belenggu dosa dan melalui karya Tuhan Yesus di atas kayu salib itulah yang dahulunya mereka berada di dalam kegelapan, yang tidak mau tahu dengan keberadaan orang lain, tetapi sekarang dipanggil oleh Tuhan, dibebaskan mereka dari belenggu maut, dosa atau yang membawa kepada kebinasaan itu, tetapi diberikan mereka hidup, dan hidup itu hidup yang berkelimpahan. Maka saudara, di dalam bagian ini saudara nanti di rumah ya,
Rasul Paulus itu memberikan satu gambaran kepada orang-orang yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan itu. Ada buah dari hidup mereka yang telah dibebaskan dari belenggu dosa yang membawa kebinasaan itu. Memang mereka diberikan kebebasan. Bebas dalam hal apa? Bukan lagi bebas di dalam sesuai dengan keinginan hatinya yang berdosa atau yang tercemar itu. Tetapi sekarang mereka itu ada satu kuk yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Bukan lagi kuk perhambaan dosa, tetapi kuk yang membebaskan mereka, bahkan yang memerdekakan mereka. Dan kuk yang dipasang oleh Tuhan itu adalah kuk. Bukan untuk membelenggu mereka, tetapi menyegarkan jiwa mereka. Ajaib, saudara. Kalau kuk yang satu itu kuk yang akan membawa kepada siapa? Kebinasaan. Yaitu perhambaan dosa. Tetapi kuk yang diberikan oleh Tuhan itu kuk kebenaran. Dan kebenaran itulah yang membebaskan seseorang. Maka saudaraku, ini dikasihi Tuhan, Paulus itu memberikan satu gambaran. Oh, memang kamu sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tapi kemerdekaan itu ojo kamu pergunakan, atau bahasa kerennya itu jangan kamu pergunakan dengan apa? Dengan perkara-perkara yang sia-sia. Yang sia-sia dalam arti apa? Yang tidak bernilai kekal. Kenapa? Mungkin saja dia bekerja tetapi tidak dikaitkan hal itu dengan apa? Dengan Kristus. Sesuatu yang bernilai kekal itu Bapak Ibu bukan berarti setiap hari kita berdoa di gereja. Oke? Tetapi sesuatu yang bernilai kekal itu ketika kita melakukan aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga misalnya. Oh, aku melakukan ini dengan hati yang memang mengasihi Tuhan Yesus yang telah menerima diriku dan telah menebus diriku dari segala perbudakan dosa itu. Jadi, setiap apa yang dia lakukan. Misalnya ya, saya tidak tahu ibu-ibu itu suka di rumah apa profesinya. Misalnya, buat makanan. Jadi bukan hanya saja ketika dia bekerja membuat masakan yang enak tujuannya untuk menyenangkan suaminya, tidak. Tetapi selalu dikaitkan dengan apa? Kepada Tuhan yang telah mengasihinya. Mengantar sesuatu hal. Misalnya ya penerima tamu itu sudah. Bisa tidak seseorang menerima tamu tanpa mengkaitkan hal itu kepada Tuhan? Bisa loh saudara. Misalnya ya dia menerima tamu. Iya. Tapi tujuannya apa? Ya sudah biasa aja supaya orang saya terlihat baik. Itu namanya hanya sekedar moralitas. Orang Kristen tidak berhenti dari situ, supaya kita kelihatan baik. Bukan. Tetapi ketika aku menerima tamu, saya menyambut mereka. Tetapi tujuanku saudara, tujuan kita menerima tamu misalnya ya di gereja, untuk apa? Memang aku sungguh-sungguh persembahkan itu kepada Tuhan. Sehingga wajahku ketika saya nampak kepada mereka, oh puji Tuhan ya, enak sekali ketemu hari ini. Tetapi ketika pujian itu datang, tidak segera lalu kita memukul dada kita. Oh iya, memang gua orang yang hebat kok. Bukan seperti itu saudara. Tapi kita berkata puji Tuhan. Hari ini aku telah melayani Tuhan melalui orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan. Jadi beda saudara ya. Maka di dalam bagian itulah yang harus nampak dalam hidup kita. Termasuk ke apa? Perbuatan baik yang kita kerjakan. Ketika kita ada kesempatan untuk menolong saudara-saudara kita yang lain. Ketika kita melihat orang-orang yang jatuh di dalam dosa, bukan langsung segera kita menghakimi mereka, tetapi kita menyadarkan mereka. Supaya mereka sadar dari tindakan mereka, lalu apa? Mereka kembali kepada Tuhan. Itu loh tugas kita. Jadi bertolong-tolong dalam hal ini saudara, tidak hanya sekedar memberikan sesuatu, tetapi ketika seseorang jatuh,
kebanyakan dari kita apa yang kita lakukan? Walah, langsung kita apa? Menghakimi mereka, bukan. Bukannya kita mengulurkan tangan kita untuk menolong, memperhatikan mereka, tetapi kita mencela mereka, menghina mereka, bahkan meremehkan mereka. Seolah-olah kita adalah manusia-manusia yang setengah dewa. Seolah-olah kita tidak pernah jatuh di dalam hidup kita. Padahal sesungguhnya kita juga adalah orang-orang yang berdosa, yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Maka di dalam bagian ini tidak heran saudara, memang benar. Kamu harus bantuin orang-orang yang sudah jatuh. Mungkin saja dalam proses perjalanan imannya jatuh dia di dalam dosa. Maka kamu sebagai orang-orang percaya harus menjaga dirimu. Lalu apa tugasmu? Membantu mereka untuk menolong mereka, menarik mereka di dalam apa? Lumpur dosa yang telah jatuh mereka. Jangan sampai mereka terjebur lalu bagaimana? Tenggelam di dalamnya. Amin Bapak Ibu ya. Ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pikiran kita mungkin misalnya jatuh dalam dosa yang fatal. Enggak saudara. Misalnya ya ada teman kita yang mungkin lama tidak beribadah kepada Tuhan. Seharusnya mereka datang beribadah kepada Tuhan. Betul enggak? Betul enggak? Betul. Kita tahu hal itu bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak benar sebenarnya. Tetapi berapa kita yang berusaha untuk menolong mereka supaya mereka menyadari bahwa tidak beribadah kepada Tuhan itu, tidak bersekutu dengan Tuhan itu adalah sesuatu hal yang tidak benar. Padahal ada kesempatan buat kita, bukan? Betul enggak? Kesempatan apa? Setidaknya kalau kita nggak datang di rumahnya, kita bisa telepon, bukan? Betul ya Bapak Ibu ya? Kenapa ya Bu, Pak, nggak datang pada hari Minggu yang lalu? Salih. Kau 2 minggu berturut-turut nggak datang, misalnya loh ya. Ono opo? Pergumulan apa yang sedang dialami? Atau ada hal yang lain tak? Kan kita tidak tahu, bukan? Tapi setidak-tidaknya kita berusaha untuk menolong mereka supaya mereka menyadari bahwa untuk bersekutu dengan Tuhan itu sangat penting. Tidak hanya Satan penting, tapi Tuhan rindukan hal itu dalam hidup kita. Nah, Tuhan pakai kita untuk menolong mereka. Untuk membukakan pikiran mereka di dalam kekalutan mereka, bahkan di dalam kesulitan mereka. Kita harus mengulurkan tangan kita. Jadi saudara, masing-masing kita itu ada pergumulan satu dengan yang lain. Saya berbeda dengan pergumulannya dengan Bapak Paidi. Betul enggak? Berbeda. Tapi yang jelas, yang pasti, masing-masing kita punya pergumulan tersendiri. Itu sebabnya tidak boleh kita menjadi cuek atau menjadi apa? Abai terhadap orang lain. Maka di dalam bagian ini sangat tepat sekali, relevan sekali dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Memang di dalam komunitas kita ada banyak saja tantangan dan pergumulan. Tetapi jangan membuat hati kita menjadi ciut. Semangat kita menjadi pudar oleh karena sesuatu hal yang kita alami. Buat apa saya menolong dia? Wong saya aja punya 2 pergumulan kok. Betul gak? Bagaimana saya bisa membantu dia? Wong juga saya dalam kesusahan kok. Dalam penderitaan. Kan itu problem kan? Betul enggak? Bagaimana mungkin? Tetapi jangan menjadi putus asa Bapak Ibu. Kenapa? Di dalam perjuangan kita itu saudara. Dengan kasihnya yang besar itu. Dia akan menolong saudara. Maka di dalam bagian ini Rasul Paulus itu menyampaikan sesuatu hal yang bertolong-tolonglah menanggung
bebanmu. Satu dengan yang lain. Karena hanya dengan demikian kita akan memanifestasikan tentang kasih Allah yang besar yang telah kita nikmati. Betul ya, Saudara? Atau ada cara lain, Saudara? Ada cara lain untuk membuktikan tentang kasih Allah yang besar yang telah kita nikmati dalam hidup ini? Tidak ada. Kecuali apa? Menolong mereka di tengah-tengah pergumulan mereka. Menolong itu tidak identik dengan apa? Fulus. Jangan berpikir, Saudara. Untuk teman ngobrol Allah, Saudara. Itu bisa seseorang itu hatinya yang kalut menjadi apa? Terbuka. Pikiran kita, wah pokoknya ono duit. Kita kasih wes selesai masalah. Enggak. Ada yang memang masalah yang diselesaikan dengan uang. Tetapi tidak semua masalah harus selesai dengan uang. Makanya itu penting, Saudara ya. Ikatan persaudaraan kita yang didasari dengan kasih Tuhan. Maka tema gereja Isa Al-Masih tahun ini, Saudara, apa? Itu yang dibangun di atas fondasi Yesus Kristus. Jadi ketika saudara menolong orang lain, bagaimana? Harus di atas dasar kasih Kristus. Bukan yang lain. Jadi saudara, itulah yang harus kita dikerjakan oleh orang-orang yang telah mengalami kasih Allah. Makanya selalu ada satu statement, saudara. Seberapa besar kasih Allah yang saudara terima dari Tuhan, seberapa itu juga engkau akan bagikan kepada orang lain. Seberapa luas, lebar, dan tinggi dalamnya kasih Allah yang saudara dan saya terima, maka seberapa itu pun juga yang engkau bisa sharekan, bagikan kepada orang lain. Bahkan boleh senantiasa tak henti-hentinya engkau curahkan bagi orang lain. Karena apa? Jangan takut, jangan khawatir, oh aku kehilangan. Jangan. Karena sumbernya yang ada di dalam itu, saudara, selalu apa? Mengeluarkan sumber aliran-aliran apa? Kekuatan dan kasih itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang Allah kehendaki dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Selagi masih ada kesempatan, jangan tunggu hari esok. Buah yang harus kita nampakkan hari ini, nyatakanlah hari ini. Kasih Allah yang telah kita terima dari Allah yang besar itu akan menjadi nyata, akan boleh dirasakan, manakala harus kita nyatakan saat ini. Kadang-kadang banyak orang yang berasumsi, oh nunggu besok, nunggu aku ini, itu segala macam. Iya, kalau masih hari esok masih ada kesempatan. Ada banyak orang yang menyesal oleh karena apa hari esok, dia pikir masih ada, tetapi kenyataannya tidak ada. Bahkan tidak mampu dia berbuat apa-apa. Dirinya saja mungkin ada, tetapi tubuh ini, saudara, tidak berdaya. Aku pingin dulu. Aku mau ini, melayani Tuhan, memuji Tuhan, mau menerima tamu, ngambil kolektor. Pingin. Tapi setelah tidak berdaya apa? Pingin doang, udah kelewat waktunya. Betul gak? Dulu loh saya buang waktu kemana-mana ini itu. Tapi sekarang gak berdaya lagi. Aku mau mempersembahkan ini kepada Tuhan melalui gerejanya. Persembahkan. Tapi lewat hari, lewat. Akhirnya apa? Udah dia tidak berdaya. Dan satu pun dia tidak pernah mempersembahkan kepada Tuhan. Kata orang itu elus dodo. Aku mau bantu dia di masa-masa yang sulit. Tahu-tahu orangnya udah pulang. Wes. Gak bisa lagi dia membantu. Ada kesempatan, tapi diabaikan dan dilalaikan.
Maka saudara, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, maka ketika mereka melihat ada kesempatan di sekeliling mereka, bahkan di tengah-tengah keluarga mereka, pergunakanlah hal itu, saudara. Karena apa yang kita kerjakan itu dengan hati yang memang mengasihi Tuhan, karena perjumpaan kita dengan Tuhan akan membuahkan hasil. Hasilnya apa? Suka cita. Maka Alkitab itu selalu menggambarkan kepada kita bahwa engkau akan menuai. Menuai itu tidak langsung ketika kita memberikan 1 juta, kita menuai 100 juta. Bukan. Tapi hati kita itu, saudara, dilimpahi dengan suka cita. Itu loh, saudara. Yang walaupun juga Tuhan tambahkan, Tuhan pelihara kita dengan ajaib. Tuhan kasih kita. Maka di dalam bagian itu ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Itu artinya apa? Memang engkau melakukan sesuatu hal yang bernilai kekal, yang diwujud nyatakan melalui apa? Saudara-saudara seiman kita, ataupun juga orang lain di luar hidup, di luar kita. Maka saudaraku, di dalam ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kenapa itu? Yang duluan terutama itu. Karena ini lingkup kita yang kecil dulu toh, bukan? Terutama dulu. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang lain, orang yang terdekat sekalipun, yang ketemu dengan kita setiap hari, belum kita mampu untuk mengasihi mereka, saudara. Kadang-kadang saya sedih loh, saudara ya. Ada suami istri yang begitu cintanya pertama. Dalam perjalanannya mereka kadang-kadang sudah hambar kasih itu. Akhirnya apa? Anak-anak mereka oleh karena perbuatan orang tua yang kadang-kadang terlantarlah anak mereka. Kenapa? Api itu, saudara, selalu dipadamkan. Padahal seharusnya kehangatan itu dibangun, diperjuangkan, saudara. Dikerjakan. Tapi kenyataannya kita seolah-olah abai sebenarnya. Jadi suami, pasangan suami, orang tua dan anak harus terus apa? Dibangun kehangatan satu dengan yang lain. Oh, dia bertumbuh aja nanti menghasilkan buah. Enggak. Itu butuh perjuangan kita. Dan memang Tuhan izinkan hal itu. Supaya apa? Lewat perjuangan itu menyatakan tentang kesetiaan kita loh, saudara. Apa sungguh hati kita setia kepada Tuhan? Yang dinyatakan melalui siapa? Orang-orang terdekat dengan kita. Pergunakanlah waktu yang ada untuk menolong satu dengan yang lain. Bersekutu satu dengan yang lain. Ya, jangan bilang besok masih ada kesempatan. Iya, kalau masih kita tahu hari esok. Ada yang tahu hari esok? Hah? Enggak ada. Kalau enggak tahu, saudara ya, bahkan sejengkal, sedetik pun ke depan kita tidak tahu. Ya, ya. Jangan bilang masih muda saya itu, masih 47 atau 45. Termasuk umur saya 45. Saudara. Masih 45, muda, segar, muji dewe loh, saudara ya. Iya, kalau umpamanya kita yang pemilik hidup itu. Tapi pemilik hidup itu, saudara, bukannya kita. Tapi siapa? Tuhan Yesus. Masih ingat kemarin minggu pengumuman umurnya 41 tahun. Dan itu aktivis gereja kita. Jadi nggak nunggu harus tua dulu, penyakitan dulu, enggak. Bisa tidur, langsung ngorok, langsung pulang. Itulah. Kalau umpamanya kita abai dengan kesempatan-kesempatan yang ada, kita tidak membangun satu dengan yang lain, kita tidak memperhatikan satu dengan yang lain,
Alangkah sedih hati kita tuh. Aduh, kelewat yo. Ingin aku menolong dia. Tahu-tahu sudah lewat. Sedih rasanya. Tapi ketika kita sudah pergunakan waktu yang telah Tuhan anugerahkan dengan kasih yang telah Tuhan anugerahkan, puas enggak hati kita? Puas. Hari ini Tuhan, sekalipun cilik, tetapi aku melakukan itu dan memang itu bernilai kekal. Karena apa? Saya kaitkan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Masa nyanyi-nyanyi, aku senang kalau ibu-ibu nyanyi-nyanyi. Tuhan Yesus tidak berubah. Jadi hatinya gerundel, sudah terobati. Sehingga apa? Oh ya, aku lakukan ini untuk mengasihi suami, anak, anggota keluarga. Sehingga semuanya itu bernilai kekal. Segala sesuatu yang tidak dikaitkan dengan Kristus Tuhan, maka itu akan menjadi sia-sia. Bisa enggak berdagang itu bernilai kekal? Bisa, saudara. Ketika aku melakukan melayani mereka, tetapi tujuanku supaya nama Tuhan dipermuliakan. Semua lini kehidupan itu. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya tetap semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan, berkomitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, anak-anakmu yang lemah ini, supaya kami menyatakan buah yang dari hidup kami yang telah mengenal Engkau. Dan kami percaya buah itu bukan kami sendiri yang mengerjakannya, tetapi karena dorongan kasih Allah yang besar. Seperti dinamit itu loh, saudara. Kuasa Allah yang ada di dalam. Tidak ada satupun yang bisa membatasinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman malam hari. Tolonglah setiap sidang jemaat-Mu di tengah-tengah segala keberadaan kami, supaya boleh kami menyadari akan panggilan kami yang boleh kami nyatakan dimanapun Tuhan tempatkan kami, baik di tengah-tengah keluarga kami, pekerjaan dan aktivitas kami. Terlebih-lebih ya Tuhan kepada orang-orang yang seiman dengan kami, untuk boleh kami menanggung beban satu dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain. Tidak hanya saja hal-hal lahiriah, tetapi lebih dari itu ya Tuhan, ketika seseorang jatuh, bahkan mungkin malas untuk beribadah, boleh kami menolong mereka, untuk boleh mereka membukakan pikiran mereka, menyadarkan mereka, akan menjadi kehadiran kami itu sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kehadiran kami bukan menghakimi, tetapi kehadiran kami untuk melayani satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu meneguhkan hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Anugrah Laya yang berkenan melayani kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati beliau dalam pelayanannya di gereja kita. Bapak Ibu, mari kita gunakan kesempatan yang ada ini untuk bersama-sama melayani Tuhan, membantu satu dengan yang lain. Jangan sampai hari-hari yang kita lewati, kita lewatkan begitu saja dengan tanpa Tuhan. Ya, biarlah setiap hari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menggandol sama Tuhan. Amin. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti, amin. Gandol Gusti, gandol Gusti. Kulo amung pracaya, ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamiya. Hatiku
saben dina kula nggih. Mari kita bangkit berdiri bersama. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina wengi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti.